Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rana Friansari, NPM 18110051, dosen pengampu Pak Vicky Prayogi SPD MPD, mata kuliah bimbingan klasikal. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bimbingan klasikal. Kalian udah pada tahu belum sih bimbingan klasikal itu apa? Bimbingan klasikal adalah salah satu pelayanan dasar bimbingan yang dirancang untuk menuntun konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para siswa didik di kelas secara langsung dan terjadwal. Kegiatan bimbingan kelas ini bisa berupa diskusi kelas atau curah pendapat. Bimbingan klasikal juga diberikan kepada sejumlah siswa yang tergabung dalam suatu satuan kegiatan pengajaran. Bimbingan klasikal yang berorientasi pada kelompok siswa dalam jumlah cukup besar antara 30-40 siswa. Bimbingan klasikal lebih bersifat preventif dan berorientasi pada pengembangan pribadi siswa yang meliput bidang pembelajaran, bidang sosial, dan karir. Bimbingan klasikal merupakan suatu bimbingan digunakan untuk mencegah masalah-masalah perkembangan, meliputi informasi pendidikan, informasi pekerjaan, personal, dan sosial dilaksanakan dalam bentuk pengajaran yang sistematis dalam suatu ruangan kelas yang bersifat berisi antara 20-25 siswa dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman diri dan orang lain serta perubahan sikap dengan menggunakan berbagai media dan dinamika kelompok. Dan bimbingan klasikal suatu kelompok yang memiliki suatu aktivitas yang mengajikan informasi atau pengalaman-pengalaman melalui suatu perencanaan dan perorganisasian kelompok. Dan bimbingan klasikal sering disebut sebagai layanan dasar, yakni layanan bantuan bagi siswa didik melalui kegiatan secara klasikal yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu siswa mengembangkan potensi secara optimal. Maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan klasikal adalah layanan dasar bagi siswa yang berjumlah antara 30-40 siswa melalui kegiatan klasikal yang disajikan secara sistematis, terjadwal, bersifat preventif, dan memberikan pemahaman diri dan pemahaman tentang orang yang lain yang berorientasi pada bidang pembelajaran, pribadi, sosial, dan karir dengan tujuan menyediakan informasi yang akurat dan dapat membantu individu untuk merencanakan pengambilan keputusan dalam hidupnya, kemudian mengembangkan potensinya secara optimal. Selanjutnya yaitu dasar dan tujuan layanan klasikal. Jadi, layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan secara tatap muka antar guru bimbing konseling atau konselor dengan konseli dan tidak langsung menggunakan media tertentu, dan diberikan secara individual dan kelompok. Dan juga maksudnya individual yaitu jumlah peserta didik yang dilayani satu orang. Kalau kelompok, jumlah peserta didik yang dilayani lebih dari satu orang. Nah, bimbingan klasikal diberikan di kelas dengan materi yang dipersiapkan melalui RPL, bimbingan dan konseling, serta memperhatikan aktivitas agar terjadi interaksi yang membimbing antara guru BK dengan peserta didik dan proses belajar antara konseli. Dan tujuan bimbingan klasikal adalah membantu konseli agar mampu menyesuaikan diri, mampu mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri, mampu beradaptasi dalam kelompok, mampu menerima support atau dapat memberikan support pada teman-temannya. Nah, selanjutnya yaitu keunggulan layanan klasikal. Yang pertama, informasi yang disampaikan atau jenis kegiatan bimbingan yang dilakukan dapat menjangkau sejumlah siswa secara merata. Yang kedua, bimbingan klasikal membuka peluang untuk siswa secara serempak mempunyai pengalaman belajar yang sama dan seragam.
Yang ketiga, bimbingan klasikal memberikan kesempatan bagi siswa-siswa untuk mengimprovisasi kemampuan kreativitasnya. Yang keempat, bimbingan klasikal memungkinkan para siswa saling memahami, berbagi, terbuka, menilai dengan secara tulus sesuai pengarahan konselor. Yang kelima, bimbingan klasikal mampu membantu siswa membina siswa asertif yang sangat diperlukan siswa dalam kehidupan mereka di masa mendatang. Yang keenam, bimbingan klasikal akan memberikan peluang bagi siswa untuk belajar bertoleransi. Siswa dapat memahami, mengenal, menerima, dan dapat mengarahkan diri secara positif apabila konselor mampu mengelola kelas dengan baik. Yang ketujuh, bimbingan klasikal memberikan kesempatan bagi guru, konselor mengenal bakat-bakat khusus siswa melalui observasi kelas, antara lain kepemimpinan, seni, olahraga, dan manajerial. Jadi teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya berikan dapat diterima dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.